Sarah duduk di kursi kayu panjang di teras belakang rumahnya. Pagi itu udara cerah, namun yang ia rasakan hanya kesunyian. Setahun sudah ia menjalani hidup sebagai seorang janda. Suaminya meninggal tiba-tiba karena serangan jantung, meninggalkan harta, rumah megah, dan kenangan yang tidak mudah ia lupakan. Sejak saat itu, hari-hari Sarah terasa kosong. Anak tunggalnya kuliah di luar negeri. Jarang pulang kecuali pada liburan panjang. Maka rumah besar itu hanya diisi dirinya sendiri, bersama seorang pembantu yang sudah lama ia percayai, Mbak Sari. Taman di belakang rumah menjadi saksi paling jelas dari perubahan hidupnya. Dulu, taman itu dirawat bersama suami. Mereka sering duduk sore, minum teh, sambil membicarakan rencana masa depan anak mereka. Tapi sejak kepergian suaminya, taman itu dibiarkan terbengkalai. Rumput liar tumbuh tinggi, bunga layu, kolam ikan mengering. Sarah sering memandanginya, merasa ada bagian hidupnya yang ikut mati bersama taman itu. Suatu pagi, ketika Sarah termenung memandangi taman dari balik kaca, Mbak Sari masuk dengan wajah antusias. "Bu, saya bawa orang, dia bisa bantu merapikan taman," kata Mbak Sari sambil mempersilahkan seorang pemuda masuk. Pemuda itu bernama Raffi. Usianya baru 20 tahun, baru lulus sekolah menengah kejuruan. Penampilannya sederhana, namun tatapannya tenang dan sopan. Sarah memperhatikan cara ia menundukkan kepala saat menyapa. Ada kesan tulus dan cekatan pada dirinya. "Selamat pagi, Bu. Saya Raffi. Mbak Sari bilang taman ibu butuh perawatan. Kalau ibu berkenan, saya siap membantu," ucapnya dengan suara jelas. Sarah hanya mengangguk singkat. Ada rasa canggung karena sudah lama tidak ada orang baru hadir di rumahnya. Ia biasanya menolak interaksi dengan orang asing. Namun kali ini berbeda. Melihat Raffi, entah mengapa ada sedikit rasa lega. Seakan kehadiran anak muda itu membawa udara baru ke dalam rumah yang terlalu lama tenggelam dalam kesunyian. Hari pertama, Raffi langsung bekerja. Ia mulai dari bagian yang paling berantakan, membersihkan rumput liar yang tumbuh liar di sisi pagar. Gerakannya lincah, penuh semangat. Sarah memperhatikan dari jendela, awalnya hanya sekilas. Tapi kemudian semakin lama ia menatap. Ada perasaan aneh yang sulit ia jelaskan. Bukan perasaan romantis, melainkan semacam ketertarikan terhadap energi muda yang jarang ia temui sejak suaminya tiada. Siang harinya, Sarah keluar membawa segelas air mineral. "Kamu pasti haus," katanya singkat. Raffi menerima dengan sopan. "Terima kasih, Bu. Taman ini sebenarnya indah, hanya perlu dirawat rutin. Kalau ibu berkenan, saya bisa datang setiap hari." Ucapan sederhana itu membuat Sarah terdiam sejenak. Kata-kata taman ini sebenarnya indah, terdengar seperti sindiran halus pada hidupnya sendiri. Ia sadar bahwa dirinya masih bisa bersemi. Hanya saja selama ini ia menutup diri dalam kesedihan. Beberapa hari berikutnya, Raffi kembali, taman perlahan berubah. Bunga-bunga yang dulu mati mulai diganti dengan bibit baru. Kolam ikan yang kering kembali diisi air. Suara gemericik air dari pancuran kecil terdengar lagi setelah sekian lama. Perubahan itu membuat suasana rumah sedikit berbeda. Sarah mendapati dirinya tersenyum tipis setiap kali melihat perkembangan taman. Mbak Sari suatu kali berkomentar, "Bu, rumah jadi kelihatan hidup lagi ya, semua berkat Raffi." Sarah hanya menanggapi dengan senyum samar. Ia tidak ingin terlihat terlalu memperhatikan, namun jauh di dalam hati, ia mengakui bahwa ada rasa syukur atas kehadiran pemuda itu. Hari itu, saat sore menjelang, Sarah sengaja berjalan ke taman. Ia melihat Raffi sedang menata pot bunga. Spontan ia bertanya, "Kenapa daun bunga itu kuning ya?" Pertanyaan sederhana, sebenarnya ia tahu jawabannya. Tapi lebih dari itu, ia ingin membuka percakapan. Raffi menoleh dan menjawab dengan sabar,
Biasanya karena kurang sinar matahari, Bu. Tapi jangan khawatir, saya pindahkan posisinya. Jawaban singkat tapi cukup membuat Sarah merasa diperhatikan. Malamnya saat Sarah duduk di kamar, ia merenung. Kehadiran Rafu memang belum lama. Namun entah bagaimana sudah mampu mengusir sebagian sunyi di rumahnya. Ada sesuatu yang tidak bisa ia namai dengan jelas. Seperti angin segar yang masuk melalui jendela yang sudah lama tertutup. Ia sadar, perasaan itu bukan sekedar rasa lega karena taman dirawat, melainkan sesuatu yang lebih halus. Sebuah tanda awal dari perubahan dalam hidupnya. Sejak Raffi mulai merawat taman, suasana rumah perlahan berubah. Tidak lagi terasa mati seperti dulu. Setiap pagi, Sarah kini terbiasa mendengar suara cangkul menancap di tanah atau bunyi ember berisi air yang disiramkan ke bunga. Hal-hal kecil yang sebelumnya ia abaikan, kini justru memberi warna tersendiri dalam kesehariannya. Sarah yang biasanya hanya duduk diam di ruang tengah, kini sering melangkah ke jendela belakang. Dari sana, ia memperhatikan Raffi bekerja. Kadang ia hanya berdiri beberapa menit, kadang lebih lama. Ada ketenangan aneh saat melihat pemuda itu sibuk dengan pekerjaannya. Tenaganya yang muda, gerakannya yang cekatan, membuat Sarah merasa rumah itu benar-benar hidup kembali. Suatu siang, Sarah keluar membawa segelas jus jeruk. Ia sengaja mencari alasan agar bisa menyapa Raffi. "Raffi, minum dulu. Cuaca panas sekali hari ini," ucapnya. Raffi menoleh dan tersenyum singkat, lalu menerima dengan sopan. "Terima kasih, Bu. Jusnya segar sekali," jawabnya. Sarah hanya mengangguk, tapi dalam hati ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia seperti sedang berbicara dengan seorang teman, bukan sekadar pekerja yang ia bayar. Seiring waktu, percakapan kecil itu makin sering terjadi. Sarah kadang bertanya soal bunga, kadang tentang cara merawat tanah, bahkan hal-hal sepele seperti cuaca. Meski ringan, pembicaraan itu membuatnya merasa muda kembali. Ia mendapati dirinya bisa tertawa kecil ketika Raffi menanggapi dengan humor sederhana. Mbak Sari, yang sering melihat interaksi mereka, hanya tersenyum. "Ibu sekarang kelihatan lebih ceria," katanya suatu pagi saat menyiapkan sarapan. Sarah tidak menanggapi langsung, hanya berkata pelan, "Rumah memang terasa berbeda ya." Dalam hati, ia sadar perubahan itu datang sejak Raffi hadir. Hari berganti minggu, taman semakin tertata rapi. Bunga mawar yang dulu layu kini kembali segar. Kolam ikan kembali terisi. Suara air pancuran mengalun menenangkan. Sarah sering duduk di kursi taman sambil memandangi hasil kerja Raffi. Di sana, ia merasa ada kehidupan baru yang mulai tumbuh. Bukan hanya pada bunga, tapi juga di dalam dirinya. Suatu sore, saat Raffi sedang memangkas ranting, Sarah mendekat. Ia pura-pura menanyakan sesuatu. "Kalau bunga ini dipindah ke pot besar, bisa lebih cepat tumbuh ya?" tanyanya. Raffi menoleh, menjelaskan dengan sabar. "Betul, Bu. Akar lebih bebas berkembang. Saya bisa pindahkan kalau ibu mau." Sarah mengangguk, lalu tiba-tiba tersenyum kecil. "Kamu memang rajin ya. Taman ini jadi terlihat berbeda sekali." Raffi menunduk sedikit, lalu menjawab singkat. "Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik, Bu." Bagi Sarah, jawaban sederhana itu terasa menyentuh. Ia melihat ketulusan, sesuatu yang jarang ia rasakan sejak lama. Hari itu, ketika malam tiba, Sarah duduk di ruang tengah sambil menonton televisi. Biasanya, ia hanya menonton sekilas lalu mematikan. Namun kali ini, pikirannya melayang ke momen-momen kecil bersama Raffi di siang hari. Senyum tipis muncul tanpa ia sadari. Ia sendiri heran, kenapa bisa merasa seperti itu hanya karena percakapan singkat. Tapi ia tidak bisa menolak kenyataan bahwa ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Keesokan harinya, Sarah kembali memperhatikan Raffi dari balik jendela. Saat ia melihat pemuda itu mengangkat ember dengan penuh tenaga.
Entah bagaimana, perasaan hangat muncul. Ia teringat masa mudanya dulu saat baru menikah dengan almarhum suami. Ada semacam nostalgia, tetapi berbeda. Raffi bukan suaminya, bukan pula penggantinya. Namun kehadirannya seolah memberi ruang baru bagi Sarah untuk merasakan lagi sesuatu yang sudah lama hilang. Hari berikutnya, Sarah semakin sering mencari alasan untuk keluar rumah. Kadang hanya untuk mengecek bunga. Kadang hanya untuk sekadar berbincang sebentar. Ia tidak menyadari bahwa kebiasaannya itu mulai menjadi rutinitas. Mbak Sari, yang selalu peka, mulai memperhatikan perubahan majikannya. Ia melihat Sarah lebih sering tersenyum, bahkan lebih sering berdandan ringan sebelum keluar rumah. Malam itu, saat Sarah hendak tidur, ia menatap taman dari balik jendela kamar. Lampu taman yang dipasang Raffi membuat bunga tampak indah meski malam. Dalam hatinya, Sarah bergumam, "Aku tidak tahu apa yang sebenarnya aku rasakan. Tapi setidaknya, aku tidak lagi merasa sendiri." Hari-hari Sarah kini tidak lagi kosong. Kehadiran Raffi membuat ia punya sesuatu yang ditunggu setiap pagi. Biasanya setelah sarapan, ia berjalan ke jendela atau keluar ke taman hanya untuk memastikan Raffi sudah mulai bekerja. Ia tidak pernah mengakuinya secara terbuka, tapi dalam hati, ia berasa lebih bersemangat ketika melihat pemuda itu aga di halaman rumah. Awalnya Sarah hanya ingin memastikan taman kembali indah. Namun perlahan, alasannya untuk mendekati Raffi berubah. Ia mulai mencari-cari kesempatan agar bisa berbicara lebih lama. Kadang dengan membawakan segelas jus, kadang dengan berpura-pura tidak tahu soal tanaman agar Raffi menjelaskan. Meski percakapan itu sederhana, ia merasa ada sesuatu yang tumbuh di antara mereka. Suatu sore, Sarah membawa piring kecil berisi kue. Ia sengaja menghampiri Raffi yang sedang menanam bunga baru. "Coba kamu makan dulu, kalau keburu dingin nanti tidak enak," katanya. Raffi menoleh, tersenyum lalu menerima. "Terima kasih, Bu. Ibu repot-repot sekali," jawabnya. Sarah hanya tersenyum kecil, berusaha menutupi perasaan hangat yang muncul setiap kali pemuda itu menunjukkan sopan santunnya. Hari-hari berikutnya, Sarah semakin berani menemani Raffi bekerja. Kadang ia duduk di bangku taman sambil mengobrol. Kadang ia ikut membantu memindahkan pot kecil. Ia tahu itu bukan pekerjaannya, tapi ia merasa senang melakukannya. Dalam hatinya, Sarah mulai menyadari bahwa ia bukan hanya menikmati hasil kerja Raffi, melainkan juga menikmati kebersamaan dengannya. Raffi pun tanpa sadar mulai memperlihatkan perhatian lebih. Suatu kali, Sarah menunjuk bunga kesayangan almarhum suaminya yang terlihat layu. "Bunga ini punya kenangan khusus," ucap Sarah pelan. Raffi langsung berhenti bekerja, menatap bunga itu serius, lalu berkata, "Kalau ibu izinkan, saya akan rawat sebaik mungkin, biar bunganya bisa mekar lagi." Sarah terdiam sejenak. Ucapan itu sederhana, tapi menyentuh bagian terdalam hatinya. Ia merasa Raffi tidak hanya merawat taman, tapi juga menghidupkan kembali sesuatu yang sudah lama ia kubur. Momen-momen seperti itu semakin sering terjadi. Misalnya ketika hujan turun tiba-tiba, Raffi segera berlari menutup pot bunga agar tidak rusak. Yang melihatnya dari jendela merasa terharu. Ia berpikir, anak ini benar-benar tulus. Tidak semua orang mau peduli sampai sejauh itu. Dalam diam, ia mulai melihat Raffi bukan sekadar pekerja, melainkan seseorang yang hadir dengan perhatian yang nyata. Malam harinya, saat sendirian di kamar, Sarah sering merenung. Ia tahu ada jurang besar di antara mereka. Usia, status, dan pandangan orang sekitar. Ia merasa tidak pantas membiarkan perasaan itu tumbuh. Namun semakin ia mencoba menolak, semakin jelas ia merasakan hangatnya kebersamaan dengan Raffi. Seperti ada ruang kosong dalam dirinya yang kini perlahan terisi. Raffi pun tanpa sadar mulai memperlihatkan perhatian lebih. Suatu kali, Sarah menunjuk bunga kesayangan almarhum suaminya yang terlihat layu. "Bunga ini punya kenangan khusus," ucap Sarah pelan. Raffi langsung berhenti bekerja, menatap bunga itu serius lalu berkata, "Kalau ibu izinkan, saya akan rawat sebaik mungkin, biar bunganya bisa mekar lagi." Sarah terdiam sejenak. Ucapan itu sederhana, tapi menyentuh bagian terdalam hatinya. Ia merasa Raffi tidak hanya merawat taman, tapi juga menghidupkan kembali sesuatu yang sudah lama ia kubur.
Suatu sore, Sarah duduk di kursi taman sambil menatap bunga yang baru mekar. Raffi menghampiri sambil berkata, "Ibu lihat, bunga ini mulai segar lagi. Saya senang bisa membuat taman ini hidup kembali." Sarah menoleh lalu menjawab pelan, "Bukan hanya taman yang hidup kembali, Raffi. Rumah ini juga terasa lebih hangat sejak kamu ada." Raffi terdiam sejenak, lalu menunduk dengan senyum singkat. "Kalau begitu, saya senang bisa membantu, Bu." Jawaban itu sederhana, tapi cukup membuat Sarah merasa jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Malam harinya, Sarah sulit tidur. Ia tidak bisa berhenti memikirkan percakapan singkat tersebut. Ia sadar, apa yang ia rasakan bukan sekadar rasa senang memiliki taman yang indah. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang ia tahu bisa membawa masalah jika tidak ia kendalikan. Namun, di balik kegelisahan itu, Sarah juga merasa bahagia. Untuk pertama kalinya, sejak lama ia merasa dirinya kembali hidup. Hubungan antara Sarah dan Raffi kini semakin akrab. Dari awalnya hanya sekedar percakapan ringan tentang bunga atau cuaca, kini mereka mulai berbagi cerita pribadi. Sarah yang biasanya tertutup, mulai menemukan dirinya lebih terbuka setiap kali bersama Raffi. Pemuda itu tidak banyak bicara, tapi selalu mendengarkan dengan sabar, membuat Sarah merasa dihargai. Suatu pagi, Sarah memanggil Raffi setelah ia selesai membersihkan taman. "Raffi, kamu tidak keberatan kalau tinggal di rumah saja? Ada kamar kosong di belakang. Lagi pula akan lebih mudah kalau kamu bisa merawat taman setiap hari." Awalnya Raffi terkejut, tapi ia kemudian menjawab dengan sopan. "Kalau ibu tidak keberatan, saya bersedia. Biar saya juga bisa lebih cepat membantu kalau ada yang diperlukan." Sejak Raffi tinggal di rumah itu, intensitas interaksi mereka semakin bertambah. Sarah tidak lagi hanya melihatnya di taman, tapi juga saat makan siang, saat belanja ke pasar bunga, bahkan sesekali menemaninya berbelanja kebutuhan rumah. Kegiatan-kegiatan kecil itu menghadirkan kebersamaan yang berbeda. Sarah menyadari bahwa keberadaan Raffi membuat hari-harinya jauh lebih berwarna. Suatu siang, Sarah dan Raffi duduk bersama di ruang makan setelah belanja bunga. Sarah menatap meja penuh bibit tanaman yang baru saja dibeli. "Sudah lama sekali saya tidak melakukan ini. Rasanya seperti kembali ke masa lalu," katanya. Raffi tersenyum kecil. "Kalau ibu mau, kita bisa melakukan yang lebih sering. Tidak harus menunggu waktu khusus." Ucapan itu sederhana, namun membuat Sarah merasa dihargai sebagai seseorang yang masih punya semangat untuk melakukan hal-hal baru. Malam itu, Sarah duduk di ruang tamu. Televisi menyala, tapi perhatiannya bukan pada layar. Ia justru memandang Raffi yang duduk di kursi seberang, tampak serius membaca katalog bunga. Setelah beberapa menit hening, Sarah akhirnya berbicara. "Raffi, kamu tahu, sejak suamiku meninggal, rumah ini sangat sepi. Kadang aku merasa hidupku sudah tidak punya arti lagi." Suaranya bergetar, seolah ada beban lama yang akhirnya ia lepaskan. Raffi meletakkan katalog, menatap Sarah dengan serius. "Saya bisa mengerti, Bu. Kehilangan itu pasti berat. Tapi menurut saya, Ibu orang yang kuat. Ibu masih bisa bertahan sampai sekarang. Itu bukan hal kecil." Sarah terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka seorang pemuda yang jauh lebih muda bisa berkata dengan begitu dewasa. Momen itu menjadi titik balik. Tatapan mata mereka tidak lagi sama. Ada rasa saling memahami yang lebih dalam, sesuatu yang melampaui batas majikan dan pekerja. Sarah merasa dirinya benar-benar dipahami, bukan hanya sebagai seorang ibu atau janda kaya, tapi sebagai seorang manusia yang masih punya hati dan perasaan. Hari-hari setelahnya hubungan mereka semakin erat. Sarah sering mengajak Raffi makan bersama di ruang makan utama, sesuatu yang jarang ia lakukan dengan orang selain keluarga. Mereka juga mulai punya kebiasaan baru. Setiap sore, Raffi menyeduhkan teh hangat, lalu mereka duduk bersama di teras belakang sambil membicarakan hal-hal ringan. Bagi Sarah, rutinitas itu menjadi momen yang ia tunggu setiap hari. Namun, di balik kebersamaan itu, Sarah juga merasakan kegelisahan. Ia sadar betul ada jurang besar di antara mereka. Setiap kali menatap Raffi, ada suara kecil dalam hatinya yang mengingatkan,
bahwa perasaan ini berbahaya. Namun, di sisi lain, ada juga suara yang mendorongnya untuk tidak menutup diri terhadap kebahagiaan yang datang. Suatu sore, hujan turun deras. Sarah dan Raffi duduk di teras, menatap air yang jatuh membasahi taman. Sarah berkata pelan, "Dulu, kalau hujan seperti ini, suamiku suka duduk di sini. Kami hanya diam, tapi rasanya penuh. Sekarang pun rasanya penuh. Beda saja orangnya," katanya tanpa berpikir panjang. Sarah menatap Raffi terkejut dengan jawabannya. Kata-kata itu begitu sederhana, tapi menusuk hatinya. Ada kehangatan yang tidak bisa ia abaikan. Malam itu saat ia berbaring di kamar, Sarah kembali memutar percakapan itu dalam pikirannya. Ia tahu batas yang mengisahkan mereka semakin tipis. Sejak malam hujan itu, hubungan Sarah dan Raffi tidak lagi sama. Tatapan yang dulu sekadar ramah, kini terasa lebih hangat. Percakapan yang dulu ringan, kini penuh makna. Mereka tidak pernah membicarakan langsung apa yang berubah. Tetapi, keduanya tahu bahwa ada sesuatu yang berbeda. Rutinitas kecil yang mereka bangun semakin menegaskan kedekatan itu. Setiap sore, Raffi selalu menyeduhkan teh hangat dan menyajikannya di teras belakang. Sarah biasanya menyiapkan makanan kecil sebagai pelengkap. Saat mereka duduk bersama, suasana terasa akrab, seperti sebuah keluarga kecil yang sedang menikmati kebersamaan. Namun di balik itu semua, Sarah mulai dihantui rasa bersalah. Setiap kali ia menatap Raffi, ada perasaan yang sulit ia bendung. Ia sering berkata dalam hati, "Aku ini siapa? Wanita setengah bayah, seorang janda. Apa pantas aku merasa seperti ini kepada seorang pemuda seusia anakku?" Pikiran itu membuatnya gelisah, tapi hatinya tidak bisa menyangkal bahwa ia merasa bahagia bersama Raffi. Suatu sore, Sarah mencoba menjaga jarak. Ia sengaja tidak keluar rumah meski tahu Raffi sedang bekerja di taman. Namun malam harinya, ia merasa kosong. Kesunyian kembali menyelimuti rumah, dan ia sadar betapa ia telah bergantung pada kehadiran pemuda itu. Beberapa hari kemudian, Sarah memberanikan diri bicara. Saat mereka duduk di ruang tamu, ia berkata pelan, "Raffi, kamu tahu tidak? Aku sering khawatir. Kalau orang lain melihat kita terlalu dekat, mereka mungkin salah paham." Raffi menatapnya serius. "Saya tidak peduli apa kata orang, Bu. Yang penting, saya tahu Ibu bahagia, itu saja." Jawaban itu membuat Sarah terdiam lama. Hatinya berdebar, campur aduk antara lega dan takut. Ia tidak menyangka Raffi bisa berbicara dengan begitu tegas. Ada keberanian yang belum tentu dimiliki pria sebayanya. Sejak saat itu, hubungan mereka seperti memiliki batas yang tidak terucap. Mereka lebih berhati-hati di depan orang lain, terutama Mbak Sari. Meski begitu, Sarah curiga. Pembantunya sudah bisa merasakan sesuatu. Mbak Sari memang tidak pernah berkata apa-apa, tapi tatapannya kadang menyiratkan pengertian. Malam-malam Sarah kini berbeda. Ia sering termenung sebelum tidur, memikirkan arah hubungan ini. Di satu sisi, ia takut menjadi bahan omongan, takut anaknya kecewa, takut orang menilai buruk. Tapi di sisi lain, ia menemukan kembali kebahagiaan yang sudah lama hilang. Dan kebahagiaan itu ada bersama Raffi. Raffi sendiri tidak menunjukkan keraguan, ia tetap bersikap sopan, tetap bekerja dengan rajin, namun selalu menyelipkan perhatian kecil. Seperti memastikan Sarah tidak kelelahan saat berbelanja atau sekedar mengingatkan untuk minum obat ketika ia terlihat kurang sehat. Perhatian-perhatian sederhana itu membuat Sarah semakin sulit menahan perasaannya. Suatu malam, mereka duduk berdua di ruang tamu setelah makan malam. Lampu redup, suasana tenang. Sarah berkata lirih, "Aku merasa berdosa, Raffi. Aku seperti ibumu. Bagaimana kalau orang tahu?" Raffi menatapnya dalam-dalam, lalu menjawab dengan mantap, "Saya tidak pernah melihat ibu seperti itu. Saya melihat ibu sebagai seorang wanita yang baik, yang berhak bahagia. Usia atau status tidak penting bagi saya." Kata-kata itu menembus pertahanan terakhir Sarah. Ia sadar
Apapun yang orang lain pikirkan, kebahagiaan yang ia rasakan nyata. Meski begitu, ia tetap memilih menyimpan hubungan itu sebagai rahasia. Dunia luar belum siap menerima, dan ia pun belum siap menghadapi penilaian orang. Hari-hari berikutnya, rahasia itu menjadi bagian dari hidup mereka. Saat bersama, mereka menikmati kebersamaan dengan tenang. Saat berpisah, mereka menjaga jarak agar tidak menimbulkan kecurigaan. Sarah tahu jalan yang mereka tempuh tidak mudah, tapi ia juga tahu bahwa ia tidak lagi sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Sarah berdiri di jendela memandangi taman. Bunga-bunga yang dulu layu kini mekar indah. Ia tersenyum tipis dan bergumam dalam hati. Kalau ini salah, biarlah aku salah. Setidaknya aku tahu rasanya hidup kembali. Hari-hari berjalan dan hubungan Sarah dengan Raffi semakin menguat, meski keduanya memilih untuk tetap merahasiakannya. Namun, seiring waktu, Sarah mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus bersembunyi. Ada satu hal yang lebih berat daripada menghadapi omongan orang, yaitu menghadapi anak-anaknya sendiri. Anak sulung Sarah, Andi, seorang dokter yang tinggal di kota lain, sering menelepon menanyakan kabar. Dalam setiap percakapan, ia selalu berpesan, "Ibu, jangan terlalu sering sendirian. Kesehatan ibu harus dijaga." Sarah hanya menjawab singkat, "Iya nak, jangan khawatir." Padahal di hatinya, ia tahu ada hal yang belum berani ia sampaikan. Suatu akhir pekan, anak bungsunya, Dina, datang berkunjung. Gadis itu kini sudah bekerja di sebuah perusahaan besar. Dari awal masuk rumah, matanya langsung memperhatikan keadaan sekitar. Ia melihat taman yang terawat, ruang tamu yang bersih, bahkan suasana rumah yang jauh lebih hidup daripada biasanya. "Ibu sekarang rajin sekali ya, rumah jadi terasa beda," ucap Dina sambil tersenyum. Sarah hanya tersenyum samar, tapi pandangan Dina sesekali tertuju pada Raffi yang kebetulan sedang membereskan kursi di teras. Malamnya, ketika mereka duduk berdua di kamar, Dina mulai bertanya, "Bu, sebenarnya Raffi itu siapa buat ibu? Aku lihat kalian kelihatan dekat sekali." Sarah terdiam, jantungnya berdegup kencang. Ia sempat ragu untuk menjawab, tetapi akhirnya ia memilih berkata jujur. Dia lebih dari sekedar pekerja di sini. Dia teman ibu. Dia yang membuat ibu tidak merasa kesepian. Dina menatap ibunya lama, lalu menarik nafas dalam. "Aku tidak masalah, Bu. Asalkan Raffi benar-benar tulus. Aku cuma takut ibu disakiti." Ucapan itu membuat Sarah lega sekaligus terharu. Ia tidak menyangka anak bungsunya bisa menerima dengan begitu dewasa. Beberapa hari kemudian, Sarah memberanikan diri untuk mengumpulkan semua anaknya di rumah. Andi datang dari kota, sementara anak kedua, Bayu, yang kini berwirausaha juga meluangkan waktu. Mereka duduk di ruang tamu dengan suasana agak canggung. Raffi sengaja menyingkir ke dapur, tidak ingin menimbulkan ketegangan. Dengan suara tenang namun tegas, Sarah mulai. "Anak-anakku, ibu ingin kalian tahu sesuatu. Sejak ayah kalian tiada, ibu berusaha tegar. Tapi jujur saja, ibu sering merasa kesepian. Selama ini, Raffi bukan hanya membantu di rumah, dia juga menemani ibu. Hubungan kami lebih dekat dari sekedar pekerja dan majikan." Ruangan hening. Andi menatap ibunya dengan ekspresi sulit ditebak, sementara Bayu menyandarkan punggungnya dan menghela nafas panjang. Dina hanya menunduk, seakan sudah tahu apa yang akan disampaikan. Akhirnya, Andi yang pertama bicara. "Bu, aku tidak bisa langsung menerima. Terus terang, aku kaget. Tapi kalau memang Raffi membuat ibu bahagia, aku tidak akan melarang. Aku hanya ingin memastikan ibu tidak dimanfaatkan." Bayu menambahkan dengan nada serius, "Aku juga punya kekhawatiran yang sama. Tapi aku lihat Raffi memang kerja dengan sungguh-sungguh. Kalau memang niatnya baik, aku akan belajar menerima." Sarah menahan air mata. Ia tidak pernah berharap restu penuh secepat itu. Tetapi mendengar anak-anaknya tidak menolak mentah-mentah sudah membuat hatinya lega. Beberapa saat kemudian, Dina keluar dan memanggil Raffi masuk. Dengan langkah sedikit gugup, Raffi berdiri di hadapan keluarga itu. Andi menatapnya tajam, lalu berkata, "Raffi, aku hanya mau satu hal. Jangan pernah sakiti ibu kami. Kalau kau tulus, buktikan dengan sikapmu."
Raffi menjawab tanpa ragu. Saya janji, Mas. Saya tidak pernah melihat ibu hanya sebagai majikan. Saya menghormati beliau dan saya ingin menjaga beliau selama saya bisa. Kata-kata itu membuat suasana mencair. Mungkin belum sepenuhnya diterima, tapi benih kepercayaan mulai tumbuh. Sarah merasa lega. Beban besar yang ia pendam akhirnya terangkat. Malam itu setelah semua selesai, Sarah duduk di teras bersama Raffi. Angin berhembus pelan membawa rasa tenang. Kamu lihat sendiri, Raffi. Mereka belum sepenuhnya setuju, tapi mereka tidak menolak. Raffi tersenyum tipis. Itu sudah lebih dari cukup, Bu. Sisanya biar waktu yang membuktikan. Sarah mengangguk. Untuk pertama kalinya ia merasa hubungannya dengan Raffi tidak lagi hanya miliknya sendiri. Kini ia sudah membuka pintu dan langkah berikutnya adalah menjaga kepercayaan keluarga. Hari-hari setelah pertemuan keluarga itu berjalan dengan lebih tenang. Meskipun anak-anak Sarah masih membutuhkan waktu untuk sepenuhnya menerima, mereka tidak lagi menunjukkan penolakan. Mereka mulai melihat perubahan positif pada ibunya. Sarah terlihat lebih bersemangat, tidak lagi murung seperti dulu. Itu sudah cukup membuat mereka luluh sedikit demi sedikit. Raffi pun semakin menunjukkan kesungguhannya. Ia tetap bekerja seperti biasa, bahkan lebih tekun. Ia membantu mengurus kebun, merawat rumah, dan sesekali mengantar Sarah menghadiri acara sosial. Orang-orang sekitar mulai memperhatikan perubahan itu, tentu saja dengan berbagai komentar. Ada yang mendukung, ada pula yang mencibir. Namun kali ini, Sarah tidak lagi goyah. Baginya, kebahagiaan yang ia rasakan bersama Raffi jauh lebih penting daripada menanggapi omongan yang tak ada habisnya. Suatu sore ketika keluarga berkumpul kembali, Sarah berbicara dengan nada lebih mantap. Anak-anakku, ibu tidak lagi muda. Ibu tidak ingin menghabiskan sisa hidup hanya dengan kesepian. Raffi sudah menunjukkan niat baiknya, dan ibu ingin menjalani hidup bersama dia. Ibu berharap kalian bisa merestui sepenuhnya. Andi yang sebelumnya paling ragu, kini angkat bicara dengan suara lebih lembut. Bu, awalnya aku sulit menerima, tapi aku lihat sendiri, Raffi benar-benar menjaga ibu. Selama beberapa waktu ini, aku tidak melihat hal yang membuatku curiga. Kalau memang itu yang membuat ibu bahagia, aku setuju. Bayu menambahkan, aku juga begitu, Bu. Aku lihat Raffi tidak berubah meski sudah lebih dekat dengan ibu. Dia tetap bekerja, tetap menghormati. Itu yang bikin aku yakin. Dina tersenyum dan menggenggam tangan ibunya. Aku dari awal sudah percaya, Bu. Sekarang aku senang karena kita semua bisa menerima. Air mata menetes di pipi Sarah. Rasanya seperti beban besar yang selama ini menekan dadanya perlahan hilang. Baginya, restu anak-anak adalah hal terpenting. Ia menatap Raffi yang duduk tak jauh dari situ. Lelaki itu terlihat menunduk dengan wajah haru. Beberapa minggu kemudian, keluarga mengadakan acara kecil di rumah. Bukan pesta mewah, hanya makan bersama yang dihadiri keluarga dekat dan beberapa tetangga akrab. Dalam suasana sederhana itu, Sarah memperkenalkan Raffi bukan lagi sebagai pekerja, melainkan sebagai pendamping hidup yang ia pilih. Tidak semua orang menyambut dengan gembira. Ada bisik-bisik kecil dari sebagian tamu, mempertanyakan keputusan Sarah memilih pria yang jauh lebih muda. Namun kali ini, Sarah tidak lagi goyah. Baginya, kebahagiaan yang ia rasakan bersama Raffi jauh lebih penting daripada menanggapi omongan yang tak ada habisnya. Raffi pun tidak menunjukkan sikap berlebihan. Ia tetap sederhana, tetap sopan, dan menjaga jarak yang wajar dengan semua orang. Sikap itu justru membuat orang-orang yang tadinya ragu mulai menghormati. Mereka melihat bahwa Raffi memang bukan sekadar mencari keuntungan, melainkan benar-benar berniat menemani Sarah. Setelah acara selesai, Sarah duduk di ruang tamu bersama anak-anak dan Raffi. Malam itu suasana terasa hangat. Andi menepuk bahu Raffi sambil berkata, "Aku titip ibu kepadamu. Jangan pernah biarkan dia merasa sendiri lagi." Raffi menatapnya dengan serius, lalu mengangguk. "Saya janji, Mas. Itu yang selalu ada dalam niat saya." Sarah tersenyum bahagia.
Ia merasa perjalanan panjang penuh keraguan akhirnya menemukan titik terang. Ia pernah hidup dalam bayangan masa lalu, merasa kosong, bahkan hampir putus asa. Namun kini ia menemukan kembali arti kebersamaan. Hari-hari berikutnya dijalani dengan lebih ringan. Sarah tetap sibuk dengan kegiatan sosialnya, sementara Raffi mendampinginya dengan setia. Anak-anak pun semakin terbiasa melihat kehadiran Raffi dalam kehidupan ibunya. Mereka akhirnya mengerti bahwa cinta tidak selalu hadir dengan cara yang biasa. Waktu terus berjalan dan hubungan itu menjadi bagian dari keseharian keluarga. Sarah tidak lagi takut menghadapi pandangan orang. Ia sudah memilih jalannya. Dan yang terpenting, ia tidak lagi sendiri. Dalam hati, Sarah berbisik pada dirinya sendiri. Ternyata bahagia itu sederhana. Asal ada yang tulus menemani, hidup terasa lebih berarti. Malam itu, di beranda rumah, Sarah dan Raffi duduk berdampingan, tanpa banyak kata. Hanya ditemani cahaya bulan dan semilir angin. Bagi mereka, masa depan tidak perlu terlalu direncanakan muluk-muluk. Yang penting, hari ini mereka saling ada. Dan itulah awal dari jalan baru yang mereka pilih bersama.